Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pagi ini kita akan mempelajari bab 4 materi tentang zakat. Nah, materi ini akan kita selesaikan dalam satu pertemuan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai ada 3. Yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian zakat, hukum, jenis-jenis zakat, serta ketentuannya. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap peduli terhadap pentingnya zakat sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan kepedulian sosial terhadap masyarakat. Dan yang ketiga, siswa dapat menyusun laporan sederhana tentang perhitungan zakat fitrah atau mal berdasarkan simulasi harta yang dimiliki. Nah, apa itu zakat? Kita akan membahas pengertian zakat menurut bahasa, istilah, dan menurut para ulama madhab, kemudian dalil zakat, hukum zakat, jenis zakat, nisab dan waktu zakat, syarat wajib zakat, golongan penerima zakat, serta golongan yang tidak boleh menerima zakat. Nah, menurut bahasa, zakat berasal dari bahasa Arab kata zaka yang artinya suci, bersih, tumbuh, dan berkembang. Nah, dalam konteks ini, zakat merujuk pada pembersihan harta dan jiwa seseorang dari sifat kikir serta peningkatan keberkahan dalam harta. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ada 4 madhab yang memiliki definisi zakat. Yang pertama kita telisik dari madhab Hanafi. Zakat diartikan sebagai pemberian sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang ditentukan oleh syariat dengan syarat kepemilikan harta mencapai nisab dan haul sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Sedangkan menurut madhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nisab kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat dengan niat ikhlas karena Allah, baik dari harta yang tumbuh seperti tanaman maupun ternak sehingga dan harta yang tidak tumbuh seperti emas dan perak. Sedangkan menurut madhab Hambali, zakat adalah hak wajib atas harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu pada waktu tertentu sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Kemudian menurut Syafi'i, zakat adalah nama untuk harta tertentu yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu dengan cara tertentu juga untuk diberikan kepada kelompok yang berhak sebagai kewajiban kepada Allah. Nah, adalah dalil zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat. Nah, ini adalah dalil untuk hukum zakat yang diwajibkan kepada umat muslim yang telah memenuhi syarat. 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 Muslim. Nah, jenis zakat ada 2. Yang pertama yaitu zakat fitrah yang berupa bahan makanan pokok, dan yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta yang telah memenuhi nisab dan haul. Nah, berikut ini adalah nisab dan waktu pembayarannya. Khusus zakat fitrah karena berbentuk bahan makanan, maka nisabnya 2,5 kilo atau 3,5 liter. Waktu pembayarannya boleh dari hari pertama Ramadan sampai hari terakhir Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Sedangkan zakat mal ada banyak sub dan setiap bidang memiliki nisab yang berbeda-beda. Dan waktu pembayarannya setelah tersimpan selama 1 tahun. Syarat wajib zakat yaitu kepemilikan sempurna berupa barang nyata memenuhi nisab, tidak termasuk kebutuhan pokok dan tidak zakat ganda, serta telah mencapai haul. Syarat wajib zakat yaitu kepemilikan sempurna berupa barang nyata zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gorim, terus fisabilillah dan ibnu sabil. Penerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gorim, terus fisabilillah. Golongan yang tidak boleh menerima zakat yaitu orang kaya, budak yang sudah merdeka, keturunan Rasulullah, orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki, dan orang kafir. Golongan yang tidak boleh menerima zakat yaitu orang kaya, budak yang sudah merdeka, keturunan Rasulullah. Nah, bagaimana cara menyalurkan zakat? Yang pertama, kita harus menentukan kita mau membayar zakat apa dulu. Setelahnya kita menghitung nisab zakatnya. Kemudian kita mencari apakah ada orang yang berhak untuk menerima zakat kita. Kemudian kita bisa menentukan langsung kita berikan kepada penerima ataukah melalui panitia zakat atau amil. Kemudian kita membaca niat zakat dan
langkah selanjutnya kita benar-benar harus memastikan bahwa masih dalam durasi waktu pembayaran zakat. Kemudian kita boleh juga untuk mendokumentasikan atau memverifikasi penerimaan zakat kepada penerima, dan yang terakhir kita berdoa semoga zakat kita bisa bermanfaat bagi orang yang menerima zakat. Nah, mengapa umat Islam wajib membayar zakat? Karena sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, membersihkan jiwa dari kekikiran, mencegah pengumpulan harta yang rusak, membentuk persatuan dan ketakwaan dan sosial, mengurangi kemiskinan, dan yang terakhir mendorong berempati dan mengurangi kesenjangan. Nah, ada tujuan untuk apa kita berzakat. Yang pertama membersihkan harta dan jiwa, kemudian menciptakan keadilan sosial, sedangkan manfaatnya kita mendapatkan pahala dan diampuni dosa oleh Allah, membantu orang yang membutuhkan makanan, mempererat silaturahmi, dan memperkuat umat. Nah, berbagi zakat berbagi kebahagiaan untuk meneguhkan iman. Terima kasih, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Apakah ada pertanyaan? Pertanyaan boleh dikirim dalam chat box. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.